Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali Allah hidupkan kita. Allah beri kesempatan kita menikmati indahnya matahari, indahnya alam ini. Dan ini sebuah kesempatan emas yang semestinya kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan Mustafa yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Sahabat muslim rahimakumullah, kadang kita menyangka bahwa ibadah dan amalan yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu menyangka kira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum lagi kamu merasakan duka, derita dan cobaan yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Saking beratnya penderitaan dan cobaan itu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya mengeluh dan bertanya-tanya, kapankah akan tiba pertolongan Allah? Ingatlah dan yakinlah, bila mana kalian sabar, pertolongan Allah dekat datangnya. Sahabat muslim rahimakumullah, ternyata satu syarat yang harus kita penuhi agar kita masuk dalam surganya Allah adalah bagaimana kita menyelesaikan, kita tuntaskan, kita lewatkan ujian dan cobaan hidup yang menimpa diri kita. Jangan merasa hidup akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita punya kehendak dan Allah juga punya kehendak. Kita punya rencana dan Allah juga punya rencana. Wa makaru wa makarallah, innallaha khairul makirin. Kalian punya rencana, Allah punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah merasa ibadah yang kita lakukan sudah memenuhi apa yang Allah perintahkan, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita sabar untuk menyelesaikan segala cobaan dan ujian yang datang pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itulah janji Allah kepada kita. Allah pasti akan memberikan cobaan pada diri kita, setiap kaum muslimin, berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kita akan diuji dengan ketakutan, takut akan sesuatu yang akan menghantui jiwa kita. Ketakutan yang kadang-kadang tidak logis. Kita sering ditimpa paranoid, ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang hadir di jiwa yang gersang, sehingga kemudian kita takut kehilangan sesuatu. Kita akan diuji juga dengan kelaparan, tidak tersedianya bahan makanan. Bahkan hari ini, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ini adalah bagian dari ujian Allah untuk kita diuji dengan kelaparan yang sedang kita alami hari ini.
Bagaimana kelaparan yang kita alami kemudian bisa memantik kepedulian sosial kita pada saudara-saudara kita yang benar-benar kelaparan karena tidak ada makanan. Kita juga akan diuji dengan kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Harta yang kita miliki hari ini belum tentu akan kita miliki sampai akhir hayat kita nanti. Bisa saja Allah menghilangkannya dari tangan kita. Jiwa kita, ruh kita, hari ini kita diberi Allah kehidupan, bisa menghirup udara dengan bebas, menikmati indahnya matahari. Tapi bisa saja besok, lusa, minggu depan, atau kapan saja Allah mencabut jiwa ini, karena sesungguhnya jiwa ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maka terhadap ujian-ujian ini, satu kata yang Allah perintahkan adalah bagaimana kemudian kita harus sabar menghadapinya. Ayat ini ditutup dengan wabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar dalam melewati ujian dan cobaan hidupnya, sehingga menjadi pribadi yang tunai dan lulus menghadapi ujian itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah, jangan bersedih ketika ujian dan cobaan hidup datang. Cobaan dan ujian yang datang pada diri kita itu menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Semakin sering Allah menguji dan mencoba kita dengan cobaan hidup, menandakan betapa besar Allah sayang pada kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhomal jazai ma'idhomal balai, fa inna Allah ta'ala idha ahabba kauman ibdalahum, faman radhiya falahur ridho, faman sahidho falahus suhtu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya besar kecilnya pahala seseorang ditentukan oleh banyak sedikitnya cobaan yang ia terima. Dan semakin cinta Allah pada seorang hamba atau satu kaum, maka Allah akan lebih sering menimpakan, memberikan cobaan dan ujian pada mereka. Kalau mereka bersabar, maka Allah akan berikan ridhonya. Kalau mereka marah dan menolak, murka Allah akan datang kepadanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, melihat sabda Rasulullah ini, mestinya ketika cobaan datang menimpa kita, harus kita terima dengan senang hati, lapang dada, dan keikhlasan yang mendalam. Bagaimana tidak? Bukankah ketika cobaan dan ujian datang menimpa kita, itu Allah sedang memperhatikan kita, tengah menunjukkan rasa sayangnya pada kita. Semestinya kemudian kita tidak sedih, bahkan menerima cobaan itu dengan kelapangan dan kegembiraan. Maka, kalau sebuah cobaan kita hadapi dengan kelapangan, yang akan muncul adalah jalan keluar yang akan Allah berikan kepada kita. Kelapangan hati yang bisa membuka jalan bagi solusi masalah kita. Dan kita tidak terjebak pada kesumpekan berpikir, bahkan memunculkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka gunakan hati dan pikiran kita dengan lurus ketika ujian dan cobaan itu datang menimpa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lulus sempurna menghadapi cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada kita. Sahabat muslim, setiap kita akan ditimpa dengan cobaan dan ujian, dan sebaik-baik kita dalam menghadapi ujian adalah yang sabar menghadapinya, agar kemudian kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan tentu berangkat dari diri kami yang fakir. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.